Yang terhormat Bapak Pengajar Bapak Sukamto dan Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Brebes, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan dan diambilkan bannernya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan laporan on the job learning yang sudah saya lakukan. Laporan on the job learning ini berisi tentang latar belakang, profil sekolah, pelaksanaan rencana tindak lanjut dan penutup. Langsung saja dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang, program penguatan kepemimpinan manajer kepala sekolah merupakan bagian dari program inovasi penguatan kepala sekolah alumni guru penggerak yang dilaksanakan setelah kegiatan program guru penggerak selesai, yang fungsinya untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sebagai top manager di lingkungannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan keterampilan kepala sekolah dalam membuat meningkatkan keterampilan guru dalam membuat modul belajar dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam KPM. 2. Meningkatnya keterampilan guru dalam membuat proyek. P5. Meningkatnya kreativitas guru dalam meningkatkan literasi murid, meningkatnya karakter positif guru sehingga dapat dicontoh oleh murid, serta meningkatnya kepedulian dan gotong royong guru untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Kedua, profil sekolah. Inilah keadaan sekolah saya, cuma satu gambar saja, depannya tidak memberikan gambar yang lain. Sebenarnya ada banyak, cuma terlalu banyak slide, jadi cukup satu saja ini. Kondisi sekolah di SD saya indikat saja. Penyusunan kurikulum operasional SD Negeri Karangsari 2 disesuaikan dengan keasal kondisi dan potensi daerah dengan menyelaraskan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kondisi murid, kemampuan anak berbeda-beda dan masih terbatas sehingga perlu pendampingan dalam pengembangannya. Maka sekolah perlu memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang serius dan terkontrol serta sesuai bakat dan minat mereka. Kondisi orang tua. Dari segi pekerjaan dan pendidikan, orang tua peserta didik SD Negeri Karangsari 0 juga beragam, yaitu secara rata-rata pendidikan mereka mayoritas SD sederajat dan pekerjaan orang tua sebagai petani dan buruh tani. Kenapa saya tahu? Karena saya juga operatornya, jadi saya tahu data seluruh jadi saya tahu data seluruh wali murid SD Negeri Karangsari 2. Maka pola penyampaian informasi dan penanganan sosio-emosionalnya juga harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kondisi keadaan dan lingkungan sekolah serta sosio budayanya. SD Negeri Karangsari 2 terletak di Pedukuhan, ya, milik 2 desa, yaitu Desa Karangsari dan Desa Bujusari. Jadi satu pedukuhan milik 2 desa. Nah, pedukuhan itu jauh dari balai desanya, jadi terkunci dibatasi oleh sawah-sawah. Sosial budaya, peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda budaya yang disebabkan dari orang tua mereka yang merupakan karyawan, petani, pedagang yang budayanya berbeda-beda juga. Selain itu, minat bakat peserta didik juga sangat beragam. Pembelajaran dengan paradigma baru yang berdiferensiasi mengedepankan profil belajar Pancasila menjadi solusi terbaik jika diimplementasikan secara utuh di SD Negeri Karangsari 2. Sarana dan prasarana, alhamdulillah gedung sekolah cukup bagus, hanya saja mungkin ternitnya yang sudah pada rontok.
ruang kelas mebeler cukup representatif, kamar mandi cukup representatif, UKS, perpus, lapangan olahraga cukup saja ya, bukan baik, artinya ada tetapi kondisinya masih tapi masih bisa dipakai. Kalau mengajukan perbaikan pasti nggak bisa, katanya perbaikannya kayak lapangan olahraga atau halaman itu kan masih berdebu, cuma kan mengajukan bolak-balik tapi nggak pernah diberi. Alat media pembelajaran, alat dan media pembelajaran yang kami punya itu buatan guru semua, artinya tidak ada dropping dari pemerintah untuk memberikan media pembelajaran. Jadi ketika guru membutuhkan media pembelajaran apa, ya guru membuat sendiri. Buku sudah cukup di perpustakaan banyak, sarana IT yang kurang, artinya sekolah kami belum punya LCD proyektor. Printer pun masih printer serbuk, jadi belum berwarna. Nah, kami kemarin sudah berusaha rapat komite untuk meminta partisipasi masyarakat dan kemarin mereka menyetujuinya. Insya Allah bisa dilaksanakan kalau sudah terkumpul. Pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini rata-rata S1 semua, statusnya PNS cuma satu, itu pun mau pensiun di Maret depan. Pak Fandi, sementara yang dua, Bu Nur Asia Jamil dengan Siti Soliha baru diangkat P3 2022, sementara Tubagus Ibnu diangkat P3K tahun ini kemarin. Nah, yang lainnya GTT semua. Nah, kondisi ketika saya datang itu baru guru kelas ada 4 dan guru mapel 2. Jadi saya mengurangi 2 guru sehingga berbulan-bulan saya ngajar sejak saya datang. Jadi ngajar pun saya bolak-balik, ngajar kelas 5, ngajar kelas 2. Jadi kelas karena kepala sekolah guru semua banget ketika baru datang. Kemudian saya punya guru kelas 3 juga kondisinya memprihatinkan karena tunarungu, artinya dia tidak bisa mendengar. Bahkan saya juga komunikasinya susah untuk itu. Jadi saya harus menulis di kertas baru dia paham. Nah, kalau pakai WA biasanya salah paham karena ada singkat-singkatan seperti itu. Jadi saya kebingungan untuk komunikasinya. Nah, saya berpikir, loh, ini apakah akan terus-menerus seperti ini? Apa mau diganti? Karena dia juga diganti gitu loh. Dan pertanyaan saya seperti itu. Nah, untuk komunikasi dengan murid sudah tidak nyambung, jadi gurunya apa, muridnya apa? Iya. Visi, misi dan tujuan sekolah sendiri Karangsaru 2 kemarin misinya diganti ketika kita menyusun bareng-bareng saat CDP, kemudian dirapatkan melalui rapat komite dan guru. Nah, terwujudnya peserta didik yang berintak dan berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berliterasi dan berwawasan lingkungan. Ini berdasarkan dari refleksi rapor pendidikan yang kami bahas. Mengembangkan misinya, mengembangkan nilai-nilai iman dan takwa, iman dan akhlak mulia pada diri melalui pendidikan agama dan pendidikan bangsa, menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas murid, mengajarkan keterampilan inovasi, mempromosikan pemikiran kritis, solusi, meningkatkan tingkat literasi peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan bimbingan secara aktif, berkomitmen untuk membantu peserta didik memahami pentingnya lingkungan dan berperan aktif dalam melindungi serta melestarikannya,
yang terakhir mengembangkan program 9K: keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kelindangan, kesehatan, keberkahan, dan keteladanan pada murid. Nah, ini bab 3 dan cepat pelaksanaan rencana tindak lanjut. Setelah pulang dari in-service, saya melaksanakan sosialisasi hasil in-service pertama, yaitu kegiatan sosialisasi dan pembentukan teamwork serta pembagian tugas masing-masing teamwork tersebut. Kegiatan RTL rencana tindak lanjut kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop yang dilaksanakan selama 2 hari. Terus terang saya minta maaf mungkin pada murid karena saya dilaksanakan mulai jam 8 sampai siang karena saya merasa bahwa materi ini adalah penting untuk guru kami, warga sekolah kami. Jadi saya ambil 2 hari, anak bebas, artinya dipulangkan lebih cepat. Berhubung saya merasa bahwa oh ya, saya diberi dukungan, kemungkinan dari kantor juga mungkin pengawasannya tidak datang, jadi oke lah, saya inginkan pulang cepat untuk melaksanakan workshop pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan karakter organisasi literasi murid. Latar belakang pemilihan materi ini dilihat dari analisis rapor pendidikan, dilihat di layar, di situ bisa dilihat bahwa kemampuan karakter itu paling rendah atau sangat kurang di sini, serta ada literasi dan numerasi juga masih merah, sehingga saya berpikir bahwa saya harus memperbaiki ketiga indikator tersebut, terutama karakter. Kegiatan workshop hari pertama itu saya memberikan materi, saya tidak mendatangkan ini karena bentuknya workshop, jadi keterbatasan dana, jadi saya tidak mendatangkan narasumber. Saya menjabarkan materi-materi yang saya dapat dari in-service serta materi-materi yang didapat dari diklat-diklat sebelumnya. Materi analisis rapor pendidikan SD Karangsari saya analisis dulu, kemudian memberikan materi P5 untuk memperbaiki karakternya, terus prosedur pembuatan modul P5-nya. Untuk kegiatan workshop hari kedua, kita bahas materi literasi, terus elemen P5-nya, serta pembuatan tagihan workshop. Kegiatan berikutnya adalah supervisi akademik berbasis COSIG. Supervisi akademik merupakan kegiatan pemberian bantuan yang direncanakan dengan memberi teknis kepada guru dan pegawai lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran atau mendukung proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalis guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Ini langkah supervisi berbasis COSIG. Yang pertama observasi, hal ini berbeda karena agar guru bisa mempersiapkan instrumen-instrumen apa yang harus dilaksanakan, model pembelajarannya, serta berikutnya kegiatan observasi. Guru membuat media pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai macam media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran kotak-kotak, pembelajaran KTK, serta pasca observasi dengan mengadakan coaching. Nah, yang saya observasi adalah guru kelas 5 dan kelas 1. Guru kelas 5 bernama Sarfatudini, sedangkan guru kelas 1 Siti Senika SPD. Nilai observasi siklus pertama untuk guru kelas 5 Bu Sarfatudini ini siklus 1 75,56 karena beliau memang mengadakan berdiferensiasi, tapi pemahaman berdiferensiasinya itu masih belum
sesuai dengan yang diharapkan, yaitu konten, proses, produk. Nah, belum menyangkut itunya. Jadi dianggapnya kalau itu sudah dilaksanakan, dibedakan, itu namanya konsiderisasi. Nah, berikutnya di nilai siklus 2, nilainya meningkat setelah dilakukan coaching dan lain sebagainya, 89,94. Nah, sementara Siti Solika nilai observasi siklus 1 70,2, sementara nilai observasi siklus 2 80,55. Yang berikutnya adalah kegiatan telah modul ajar, telah modul kelas 1 dan telah modul kelas 5. Juga di samping 1 dan 5 kami juga melaksanakan telah modul 4 dan 2 karena agar mendapatkan materi yang sama, artinya mendapatkan pengetahuan yang sama. Berikutnya hasil telah modul seperti ini 87, Solihah SPD 80. Sudah, katanya ini kajian manajerial, kajian monet, kajian rapor pendidikan, serta kajian KOSP dan kajian RKS. Hasil kajian KOSP secara keseluruhan, KOSP di negeri Karangsari 2 sudah sesuai dengan instrumen KOSP, tetapi perlu melengkapi beberapa detail komponen, melengkapi lampiran-lampiran sebagai dokumen pendukung serta belum ditandatangani. Oke. Hasil kajian RKS secara kerja disusun sudah memenuhi komponen RKS dengan total skor yang berproses 50 dan nilai akhir dengan kualitas baik untuk meningkatkan kualitas, maka perlu menambahkan kelengkapannya. Hasil kajian rapor pendidikan kemampuan literasi tahun kemarin 25, skor tahun 2023 antara 60 naik 140%, numerasi naik 7,41%, karakter naik 11,52, kualitas pembelajaran naik 0,25, kebinekaan naik 14,82, serta keamanan sekolah naik 24,85. Kajian monet secara umum aspek manajerial di SDG Karangsari itu sudah terprogram berjalan dengan baik, hanya saja perlu memperhatikan beberapa aspek yang masih perlu dibenahi dalam setiap dokumen yang telah disusun sebagai hasil evaluasi, kemudian direfleksikan sebagai bahan perbaikan. Penutup, kesimpulan, kompetensi kepala sekolah dapat ditingkatkan melalui program penguatan kepemimpinan dan manajer kepala sekolah secara initiative learning dan on the job learning. Pada initiative learning, kepala sekolah dapat memahami materi yang digunakan sebagai sarana dalam kegiatan OJL. Sarannya hampir semuanya sama, yaitu minta BPKB secara konsisten melanjutkan program ini, memantau dan mengevaluasi program dari Dinas Pendidikan. Berharapan kami memfasilitasi kepala sekolah dalam kegiatan pengembangan diri ini serta memberikan ruang pengembangan secara berkelanjutan untuk peserta didik mengikuti pembelajaran program penguatan kepemimpinan dan kepala sekolah. Terima kasih.